Nah, sekarang kita akan belajar tentang working directory ya. Jadi biasanya kan kalau kita ngoding itu biasanya ada folder atau directory yang menjadi tempat kerja kita gitu ya. Jadi file-filenya disimpan di directory tersebut gitu. Nah, secara default working directory punya R itu adalah di dokumen gitu ya. Jadi di sini ini ada yang kalian lihat di sini di bagian file ini adalah working directory defaultnya yang R. Jadi begitu dibuka biasanya nanti working directory-nya yang default akan dibuka gitu ya. Nah, kalau di sini kan working directory-nya itu di folder dokumen gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini nama file yang ada di folder dokumen ini dengan nama file yang ada di RStudio ini di bagian filesnya itu sama ya. Nah, jadi folder tadi adalah working directory default dari R. Nah, misalnya kita ingin menyimpan file-file kita itu di drive D gitu ya. Di drive D kemudian nama foldernya adalah belajar gitu. Nah, di sini saya ke drive D, kemudian misalnya saya buat new folder namanya belajar gitu ya. Nah, bisa kalian lihat di sini di folder belajarnya masih kosong ya. Nah, jadi kalau kita ingin pindah working directory-nya ke folder tadi, caranya itu yang paling gampang itu dengan menggunakan di sini ya. Menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh RStudio-nya. Jadi di tab file itu kalau kalian lihat di sini ada bentar. Nah, di sini ada more gitu ya. Di more itu kan ada ada panah ke bawah gitu ya atau drop down-nya. Kalian pilih itu, nanti kalian misalnya salah. Bukan ke situ dulu ya. Kita pindah dulu. Nah, kita pindah directory dulu. Tadi kita sudah buat directory di D ya. Nama direktorinya adalah belajar. Jadi di sini nanti ada tanda titik 3 ini ya. Jadi saya perlihatkan di sini ada tanda titik 3. Nah, ini yang ada panahnya. Nah, di situ. Nah, nanti kalian klik tanda titik 3 tersebut. Nah, ini diklik. Maka nanti dia akan keluar window go to folder gitu ya. Nah, kalian pindah dulu. Pindah di sini kan karena kebetulan di drive D, saya pindah ke drive D. Kemudian saya klik tombol belajar. Kemudian saya open. Nah, otomatis sekarang di sini dia akan masuk ke drive D, kemudian foldernya belajar gitu ya. Nah, di sini kan ini drive-nya D gitu. Kemudian di sini nama foldernya belajar. Nah, sekarang kita berada di sini gitu. Nah, selanjutnya kita ingin men-set folder ini sebagai working directory kita. Jadi kalau ini nggak di-set, walaupun kita sudah pindah ke sini, working directory-nya tetap yang di dokumen tadi ya, yang default tadi. Jadi kita harus men-set folder belajar ini sebagai working directory. Jadi yang kalian pilih ini adalah di tombol more ini, kemudian pilih yang tanda panah ke bawah itu ya, atau drop down list-nya gitu ya. Jadi kalian pilih itu. Jadi pilih more, kemudian kalian pilih set as working directory. Jadi ada pilihannya di sini set as working directory.
Nah, maka otomatis dia akan menjalankan fungsi setwd gitu ya. Setwd bisa kalian lihat di sini, setwd. Kemudian nama foldernya atau direktorinya adalah d.2 slash gitu ya, garis miring terbalik gitu ya, kemudian nama foldernya gitu. Nah, jadi sekarang direktori kerja kita adalah di D belajar. Jadi kalau kita nanti menulis file otomatis akan kesimpan ke sini gitu ya. Nah, misalnya saya buat satu file script gitu ya. Kemudian ini saya tulis misalnya print hello world. Kemudian saya simpan ini filenya helloworld.r. Nah, maka otomatis file helloworld.r-nya akan tersimpan di sini gitu ya, di working directory yang sedang aktif gitu. Nah, jadi kalau kalian nanti menulis program gitu ya, di awal menulis skrip gitu ya, menulis skrip di awal skrip kita itu jangan lupa ditambahkan ini ya, fungsi setwd-nya gitu ya. Jadi karena kan nanti kita akan membaca file, menulis file gitu ya, jangan sampai working directory-nya masih di dokumen gitu ya. Nanti kalau kita di working dokumen kita membaca file, nanti dia akan mencari filenya di dokumen tadi, di folder dokumen gitu ya, atau di directory dokumen yang ada di C gitu. Nah, kalau kita sudah setting setwd-nya di drive D, kemudian folder belajar atau directory belajar, maka nanti dia akan membaca filenya mencari atau membaca file yang ada di folder ini gitu. Nah, kemudian kalau nanti ada perintah atau fungsi menulis file, maka hasil filenya atau outputnya akan disimpan di working directory yang sedang aktif, yaitu di folder belajar ini. Nah, itu yang working directory ya. Jadi kalau jangan lupa kalau nanti kalian membuat bekerja gitu ya, yang kalian harus lakukan adalah men-set working directory-nya di mana. Kemudian di setiap script di bagian awal itu kalian set gitu ya, kalian set working directory-nya di mana. Karena biasanya tadi kesalahan kita kalau tidak di set itu nanti ada error gitu ya. Errornya itu pas membaca file gagal gitu ya. Lalu kita bingung, padahal sudah benar nih gitu ya. Kita sudah benar membaca filenya, tapi kok filenya juga ada di folder itu, tapi kok tidak bisa dibaca gitu ya. Itu karena mungkin working directory-nya entah di mana gitu, atau working directory-nya masih di default-nya itu di membaca di C dokumen gitu. Nah, itu adalah perintah setwd untuk men-setting working directory, dan juga tadi sudah dijelaskan cara-cara bagaimana kita memindah folder yang sedang aktif, kemudian men-set folder yang ada di sini menjadi working directory kita